Jadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hardware. Pengertian hardware dalam dunia teknologi informasi, istilah hardware adalah salah satu komponen paling mendasar yang harus dipahami. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dirasakan. Berbeda dengan software yang bersifat digital, hardware mencakup segala perangkat nyata yang mendukung jalannya sebuah sistem komputer. Jika dijelaskan lebih rinci, hardware dalam sistem komputer adalah perangkat keras yang berperan sebagai alat eksekusi berbagai proses yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Hardware mencakup berbagai komponen mulai dari perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, hingga perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD. Dengan kata lain, apa itu hardware dapat dijelaskan sebagai tulang punggung fisik dari sistem komputer yang memfasilitasi interaksi antara manusia atau brainware dan perangkat lunak atau software. Fungsi hardware yaitu fungsi perangkat keras dalam sebuah komputer sangatlah luas dan kompleks. Setiap jenis hardware memiliki peran spesifik dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah fungsi utama dari hardware. 1. Pemproses data. Perangkat keras seperti CPU (Central Processing Unit) memainkan peran sentral dalam pemrosesan data. CPU bertugas mengolah data mentah yang diberikan oleh pengguna menjadi informasi yang bermanfaat. 2. Penyimpanan data. Hardware seperti hard drive dan solid state drive atau SSD digunakan untuk menyimpan data dalam berbagai bentuk. Data ini dapat berupa dokumen, aplikasi, hingga file multimedia. Perangkat penyimpanan juga dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, ada penyimpanan sementara, seperti RAM yang digunakan untuk menyimpan data saat sistem sedang aktif. Kedua, ada penyimpanan permanen, seperti hard drive yang menyimpan data meskipun komputer dimatikan. 3. Interaksi pengguna dengan sistem. Perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan touchscreen memfasilitasi interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Fungsi ini memungkinkan pengguna memberikan instruksi dan menerima respon dari komputer. 4. Menyediakan output. Hardware seperti monitor dan printer memungkinkan data digital diubah menjadi informasi yang dapat diterima oleh manusia, baik dalam bentuk visual, cetakan, maupun suara. Contoh hardware dan fungsinya. Ada beberapa jenis perangkat keras yang memiliki fungsi spesifik. Berikut ada beberapa contohnya. 1. Hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan utama dalam sebuah komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data secara permanen. 2. Keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Keyboard memiliki berbagai jenis seperti keyboard mekanis, keyboard membran, dan keyboard ergonomis. 3. Kamera. Kamera pada komputer seperti webcam digunakan untuk menangkap gambar atau video. Webcam banyak digunakan untuk konferensi video, streaming, atau keperluan keamanan. 4. Mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input yang mengubah suara menjadi sinyal digital. Mikrofon sering digunakan dalam aplikasi komunikasi seperti Zoom atau Google Meet, serta untuk merekam suara. Ada juga komponen utama hardware yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware di dalam komputer. Motherboard memastikan setiap komponen dapat berkomunikasi satu sama lain. Fitur utama motherboard mencakup slot untuk CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. CPU (Central Processing Unit). CPU sering disebut sebagai otak komputer. Fungsinya meliputi eksekusi instruksi, pengendalian proses multitasking, dan pengolahan data. Kecepatan CPU diukur dalam satuan GHz, gigahertz, yang menunjukkan jumlah instruksi yang dapat diproses per detik.
Dan yang terakhir, perangkat lain, komponen tambahan seperti GPU, Graphic Processing Unit, untuk memproses grafis dan PSU, Power Supply Unit, untuk menyediakan daya listrik juga merupakan bagian penting dari hardware. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai software. Pengertian software atau perangkat lunak adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang fungsinya menjalankan program dalam komputer. Software bekerja sesuai dengan bahasa pemrograman dan data yang dimasukkan ke dalamnya. Bahasa pemrograman yang sering digunakan yaitu Visual Basic. Software awalnya ditulis untuk komputer tertentu. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, software dijual dalam bentuk floppy disk dan lambat laun berkembang menjadi bentuk CD atau DVD. Saat ini, software bisa dengan mudah diunduh dari internet langsung. Software memang tidak berwujud fisik, namun tanpa adanya software, hardware tidak akan ada gunanya. Begitu juga sebaliknya, keduanya akan saling berkaitan. Setelah kita mengetahui pengertian software, kita tahu jika software merujuk pada kumpulan perintah atau instruksi data yang ada dalam komputer. Oleh sebab itu, fungsi dari software yaitu 1. Mengelola perangkat keras atau hardware agar bisa bekerja secara simultan. 2. Menyediakan fungsi penting yang memungkinkan komputer bisa beroperasi, misalnya sistem operasi juga sistem pendukung komputer. 3. Sebagai penghubung antara hardware dengan software dalam perangkat komputer. 4. Sebagai penerjemah bahasa dari user ke bahasa mesin agar hardware mampu memahami dan menjalankan perintah dari pengguna.